Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Kutsiatur Rohmah. Sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Dwi Nelestari. Saya Rahmania Sofia. Saya Sultan Malik. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hak merek. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak merek, yaitu berupa larutan cap kaki 3. Menurut pasal 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, dan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan dan melarang mereknya dalam kegiatan perdagangan pihak lain menggunakannya tanpa izin. Fungsi dan peranan merek tidak hanya sebagai simbol melainkan memiliki fungsi ekonomi dan hukum. Yang pertama itu sebagai identitas produk yang membedakan dengan produk pesaing. Yang kedua yaitu sebagai jaminan kualitas karena konsumen mengasosiasikan merek dengan kualitas. Yang ketiga yaitu dengan sarana promosi, sebab merek yang terkenal dapat menarik perhatian pasar. Yang terakhir itu ada aset perusahaan karena merek dapat dijual dan diwariskan atau dijadikan jaminan kredit. Ada beberapa jenis merek. Yang pertama ada merek dagang untuk barang, yang kedua ada merek jasa untuk jasa, yang ketiga ada merek kolektif digunakan bersama oleh kelompok pelaku usaha, yang terakhir ada merek terkenal memiliki pengakuan luas secara global atau nasional. Pentingnya pendaftaran merek karena dalam pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya. Tanpa pendaftaran diklaim atas hak merek sulit dibuktikan secara hukum jika terjadi sengketa. Baik, di sini kami mengambil contoh merek dari larutan cap kaki 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan cap kaki 3. Larutan cap kaki 3 adalah minuman penyegar yang berasal dari Singapura dan mulai diproduksi sekitar tahun 1937 oleh Wenken Group, sebuah perusahaan yang awalnya bergerak di bidang obat-obatan tradisional Tiongkok. Nama dan logonya yang berupa cap kaki dalam lingkaran terinspirasi dari simbol tripod dalam budaya Tiongkok yang melambangkan keseimbangan, stabilitas, dan kekuatan. Larutan ini dikenal sebagai minuman yang membantu menjaga keseimbangan tubuh dan meredakan panas dalam. Larutan cap kaki 3 mulai masuk ke pasar Indonesia sejak era 1970-an melalui distributor PT Sinde Budi Sentosa. Produk ini sangat populer sebagai minuman penyegar dengan rasa khas yang dipercaya bisa mengatasi rasa panas di tenggorokan dan sariawan. Seiring waktu, cap kaki 3 memperluas pasar ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Brunei. Pada tahun 2010-an, hubungan kerjasama antara Wenken Group dengan PT Sinde berakhir. PT Sinde kemudian meluncurkan produk serupa bernama larutan cap badak dengan kemasan dan konsep yang mirip. Hal ini memicu sengketa hukum karena Wenken menilai cap badak meniru kemasan dan gaya pemasaran cap kaki 3 sehingga dianggap melanggar hak merek. Sengketa ini membuat cap kaki 3 semakin dikenal luas di Indonesia. Kini distribusi larutan cap kaki 3 di Indonesia dilakukan oleh PT Kino Indonesia Tbk dan produk ini tersedia di banyak tempat, mulai dari minimarket hingga toko kelontong. Meskipun banyak yang mengira cap kaki 3 adalah merek lokal, sebenarnya produk ini berasal dari Singapura dan telah menjadi bagian dari budaya minuman penyegar tradisional yang populer di Asia Tenggara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dan di sini terdapat kasus yang paling terkenal terkait merek larutan cap kaki 3, yaitu adalah larutan cap badak yang diproduksi oleh PT Sinde Budi Santoso setelah berakhirnya kerjasama distribusi dengan pemilik asli merek cap kaki 3, Wenken Group dari Singapura.
Awalnya PT Sinde adalah distributor resmi cap kaki 3 di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun setelah kontrak distribusi dihentikan, PT Sinde meluncurkan produk sendiri bernama larutan cap badak yang memiliki kemasan, bentuk botol, dan konsep pemasaran yang sangat mirip dengan cap kaki 3. Hal ini dianggap oleh Wenken sebagai upaya peniruan yang dapat menyesatkan konsumen dan melanggar hak merek. Kasus antara larutan cap kaki 3 dan larutan cap badak berakhir dengan keputusan pengadilan niaga di Indonesia yang cukup menarik dan jadi acuan penting dalam perlindungan hak merek di tanah air. Wenken Brungco, pemilik merek cap kaki 3, itu mengajukan gugatan terhadap PT Sinde Budi Santoso karena merasa kemasan, bentuk botol, dan konsep pemasaran larutan cap badak meniru produk cap kaki 3 secara tidak sah dan bisa menyesatkan konsumen. Mereka itu menuntut agar PT Sinde menghentikan produksi dan distribusi produk cap badak. Namun dalam putusannya, pengadilan niaga memutuskan bahwa nama dan logo kedua produk memang berbeda secara jelas. Cap kaki 3 itu menggunakan logo 3 kaki, sementara cap badak memakai gambar badak. Karena perbedaan nama dan logo yang cukup signifikan, pengadilan menilai tidak ada pelanggaran langsung terhadap hak merek. Meski demikian, pengadilan itu mengakui adanya persaingan ketat dan kemiripan desain kemasan yang bisa membingungkan konsumen, tapi tidak sampai memenuhi unsur pelanggaran merek secara hukum. Dengan keputusan ini, PT Sinde tetap diperbolehkan memproduksi dan menjual larutan cap badak, selama tidak memakai nama atau logo yang identik dengan cap kaki 3. Penyelesaian ini menjadi presiden hukum yang menegaskan bahwa perlindungan merek itu tidak hanya soal nama dan logo, tapi juga aspek yang dapat diperdebatkan dalam konteks persaingan usaha. Namun, kemiripan visual semata tidak otomatis berarti pelanggaran jika elemen mereka utama berbeda. Setelah kasus ini, kedua produk tetap beredar di pasaran dengan segmen masing-masing dan persaingan berjalan secara sehat. Meskipun persaingan itu tetap ketat di ranah pasaran dan branding. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.